Assalamualaikum Sobat Era Garden di mana saja berada. Hari ini kita akan membahas masalah cara perawatan aglonema. Ini aglonema pink anjamani punya saya ya, yang sekitar 2,5 bulan yang lalu direpotting. Sekarang sudah bertambah daunnya, semula 10 lembar, sekarang sudah 12 lembar. Nah, jadi bagaimana cara merawatnya agar bunga kita semakin cantik, kemudian juga berkembang dengan baik. Untuk penyiraman tidak perlu harus setiap hari ya, jadi sekitar 5 hari sekali, atau melihat kondisi media tanam. Nah, jadi kita bisa memeriksa media tanamnya apakah misalnya masih basah atau sudah terlihat kering. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini masih basah karena baru saya siram sekitar 2 hari ya, jadi dia masih cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman aglonema kita. Nah, jadi jika kondisi tanahnya masih begini, media tanamnya masih begini, jangan disiram ya. Itu artinya sudah banyak air di dalam media ini. Kalau terlalu banyak air, nanti justru akan mengakibatkan busuk pada bagian akar atau batang tanaman ya, malah jelek jadinya. Nah, kemudian juga sirkulasi ya. Ini dibuat banyak lubang-lubang seperti ini supaya medianya juga cepat meniriskan air. Selain dari media sendiri juga komposisinya poros ya. Nah, ini lubang-lubang seperti ini, jadi sirkulasi lancar, air juga cepat dibuang, dan media tidak terlalu basah. Jadi cukup sekitar 5 hari aja ya teman-teman, 5 hari sekali baru disiram. Pun dilihat kondisi di luar, apakah hujan terus setiap hari atau bagaimana kan. Kemudian untuk pemupukan, nah jangan lupa dipupuk ya teman-teman. Saya hanya menggunakan ini ya, pupuk mol. Jadi racikan sendiri dari bahan-bahan alami yang difermentasi. Nah, terus diaplikasikan ke medianya saja seperti ini ya. Nah, ini sudah campuran dari mol yang saya buat dari bahan rumah tangga gitu. Nah, untuk menghindari kita menyiram terlalu sering, jadi saya mengatur waktu ya, penyiraman sekaligus juga pemberian pupuk. Jadi seperti tadi, pemberian mol sekaligus juga menyiram tanaman. Jadi tanaman tidak terlalu sering disiram dengan misalnya hari ini kita menyiram, kemudian besok memberi pupuk cair lagi, berarti kan berkali-kali media ini akan basah dan selalu basah kayak gitu. Jadi saya melakukan pemupukan sekaligus penyiraman. Perawatan yang lainnya bisa dengan rutin membersihkan permukaan daun ya. Permukaan daun dibersihkan dengan menggunakan kapas atau kasa kayak gitu kan. Kemudian jika ingin tampilannya lebih cantik, bisa kita kasih pengkilap daun. Pengkilap daun bisa memakai produk yang sudah langsung jadi atau susu beruang ya. Fungsi dari pengkilap daun itu memberikan efek mengkilat ya. Efek mengkilat pada permukaan daun seperti ini. Tapi juga sekaligus membersihkan noda-noda yang menempel, debu-debu. Nah, kalau daun ini bersih, otomatis kan penyerapan, pemberian pupuk, sinar matahari, proses
fotosintesis akan berjalan lebih baik karena tidak terhalang oleh kotoran-kotoran yang menempel di daun. Nah, ini saya kasih ini ya, pengilap daun yang kemasan sudah jadi ya. Cukup ini aja ya, dan ini lumayan bertahan sampai sekitar setengah bulan. Karena aglonema sendiri jarang terkena air kan, jadi dia lebih awet efek mengkilapnya ini. Tips lainnya, aglonema kita juga sekali-sekali mesti diberikan cahaya matahari pagi ya. Kenapa saya memilih pagi? Karena kalau siang mungkin tidak terlalu bagus untuk perkembangannya. Jadi saya hanya menjemurnya sebentar di cahaya matahari pagi, hanya untuk sekedar mendapatkan nutrisinya ya. Jadi tidak lama, hanya dipaparkan sebentar kayak gitu. Karena kebetulan di rumah saya aglonema ini ditempatkan di dalam ruangan ya, di tempat yang teduh. Jadi mereka masih mendapatkan sinar matahari secara tidak langsung. Untuk pemberian pupuk, silahkan teman-teman pilih pupuk apa yang sesuai ya. Sesuai dalam artian yang mudah dikerjakan dan simpel. Kalau saya kenapa memilih menggunakan pupuk organik? Kebetulan bahan-bahannya ada di rumah dan gampang dibuatnya. Jadi begini, penggunaan pupuk organik itu jauh lebih aman dan lebih menyehatkan untuk tanaman menurut saya ya. Biasanya juga saya menggunakan pupuk dari telur ya, kulit telur yang dikeringkan kemudian dihaluskan untuk menambah asupan mineral pada tanaman aglonema kita. Jadi ini saya biasa juga kasih air beras, kemudian kasih larutan fermentasi. Menurut saya pupuk organik itu jauh lebih aman dan lebih bersahabat lah untuk bumi ya. Dengan memanfaatkan kembali sampah organik yang ada di lingkungan kita, berarti kita juga turut menjaga kelangsungan bumi ya. Jadi sampah-sampah tersebut kita daur ulang kembali, kita dekomposisi lagi agar bisa digunakan untuk tanaman. Jadi lebih sehat dan kemudian lebih ramah lingkungan, juga tentunya memberi manfaat yang baik untuk kita semua. Oke teman-teman, segitu saja tips dari kami dari Tiara Garden Channel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.